Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan curahan rahmat pada kita sekalian. Tidak terasa kita sudah menyelesaikan sepertiga awalnya dari bulan suci Ramadan, dan tentu saja ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, karena tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu, apalagi dia adalah ketaatan ibadah, kecuali atas taufik dan inayah dari Allah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Maka kita berharap apa-apa yang telah kita amalkan dari kebaikan-kebaikan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa-apa yang kurang, yang khilaf, yang ada kelalaian di dalamnya, Allah ampuni dan maafkan. Dan tentu saja pengharapan kita yang paling besar, semoga kita tetap bisa istiqamah sampai hari-hari akhirnya dari bulan suci Ramadan, karena berhasil tidaknya kita dalam Ramadan adalah tergantung bagian paling akhirnya. Jamaah sekalian, seperti biasa di malam-malam Ramadan, di samping kita melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, kita juga memanfaatkan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah yang beliau contohkan, bahkan beliau lakukan bersama dengan Jibril alaihi salam setiap malam di malam-malam Ramadan adalah mudarasatul Quran. Hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli laylah min layali Ramadan fayudarisuhul Quran. Setiap malam di malam-malam Ramadan Allah mengutus Jibril, dan ini pertemuan tahunan Jibril bersama dengan Nabi SAW, dan bukan di siang hari tapi di malam hari. Dan apa yang dilakukan oleh dua makhluk yang paling mulia ini, yang dilakukannya adalah mudarasatul Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari segala hal dalam Al-Quran, termasuk tentu saja mengetahui tafsirannya dan mentadabburinya. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini adalah bagian menghidupkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita ketahui, kita telah menetapkan untuk 4 masjid yang kita khususkan. Kita manfaatkan malam-malam Ramadan dengan mengkaji surat Al-Qasas, ya. Untuk tahun ini, tahun 1443 Hijriah, kita khususkan di 4 masjid: Masjid Wihdatul Ummah, Masjid Darul Hikmah DPP Wahda Islamiyah, dan Masjid Anas bin Malik Setiba Makassar, dan Masjid An-Nur. Secara khusus di Goa ini kita tetapkan sebagai pembahasan kita adalah tafsir surat Al-Qasas atau tadabbur, ya, surat Al-Qasas, yang kita ambil dari karya tulis seorang ulama di bidang tafsir dan musyrif am, penasihat dalam masalah tadabbur, Syekh Profesor Dr. Nasir Al-Umar hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan kalau sesuai dengan jadwal, malam ini seharusnya sudah masuk di ayat yang ke-15.
Ya, seharusnya sudah masuk di ayat ke-14 malam ini. Tapi setelah kami cek ya data melalui FB Wahdat TV Goa, kayaknya baru sampai ayat 7. Ya. Ya, kayaknya sebagian tidak diisi ya. Ya, sebagian tidak. Iya, tadi malam dan ada juga mungkin malam, dan sebagian mungkin ustadznya Masya Allah panjang penjelasannya sampai tidak selesai. Iya. Kan itu malam ini kita lanjutkan di ayat ke-8. Tadi imam kita alhamdulillah juga sudah bacakan kepada kita sampai di ayat ke-4, ayat 13 tadi ya. Itu sebenarnya tadi malam selesai pembahasannya. Karenanya malam ini kami mencoba bisa mempercepat ya, agar kita bisa mengejar ketinggalan dari masjid-masjid kita yang lainnya, agar tetap bisa seragam pembahasan kita dan bisa kita selesaikan dengan selesainya juga bulan suci Ramadan. Di ayat ke-8 ya, di ayat ke-8, ayat sebelumnya ya, sebagai bahan mudzakarah kita ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-7 telah mewahyukan, dan maksud mewahyukan sini memberikan ilham kepada ibu dari Nabi Musa alaihissalam untuk membawa anaknya ke laut ya, menyelamatkan anaknya dari kejaran pasukan-pasukan Firaun, anak buah Firaun yang memang diamanahkan atau diinstruksikan oleh Firaun untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir pada tahun tersebut, karena berdasarkan bisikan tukang sihir dari Firaun bahwa pada tahun itu anak laki-laki yang lahir atau ada anak laki-laki yang lahir pada tahun itu ya, khusus tahun itu, yang akan menumbangkan kekuasaanmu ya. Dan tentu saja pemimpin model Firaun orang yang paling takut diruntuhkan kekuasaannya. Karena dia tidak bisa memastikan ya, si tukang sihirnya juga tidak bisa pastikan bayi yang mana yang dimaksud, maka satu orang yang ditakuti akhirnya semuanya dikorbankan ya, sehingga setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh agar tidak ada yang tersisa yang kelak akan meruntuhkan kekuasaan Firaun. Maka ini makarnya, tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka khos sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham ya kepada ibu dari Nabi Musa alaihissalam. Walaupun di sini ada kata-kata wa auhayna, tapi wa auhayna ini tidak bisa diartikan sebagai wahyu. Kenapa? Kenapa tidak diartikan wa auhayna ila ummi Musa, tidak dikatakan sebagai wahyu? Karena ibu Nabi Musa bukan nabi. Kenapa tidak bisa nabi perempuan? Tidak bisa ada nabi perempuan. Iya. Dan kata-kata uha memang wahyu itu bermakna khabar ya, bermakna khabar. Makanya dalam surat An-Nahl Allah juga ya, ketika ada orang berdalilkan dengan ayat seperti ini bahwa ibu dari Nabi Musa juga adalah nabi, karena Allah menggunakan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, maka ulama kita mengatakan bagaimana dengan surat An-Nahl yang Allah katakan wa auhayna ila an-nahlah, wa auhayna ila an-nahlah ya, Allah mewahyukan juga kepada lebah ya. Di situ ada kata-kata Allah mewahyukan kepada lebah, berarti lebah ya juga nabi kalau begitu ya. Jadi di sini diartikan adalah Allah memberikan ilham dan firasat kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membawa
bayi tersebut yang lahir Nabi Musa alaihissalam waktu itu masih bayi, disimpan di keranjang dan dilepaskan di lautan. Dan ini tentu saja kalau secara logika, ya secara logika maka ini mau menyelamatkan dari kejaran Firaun, dari dibunuhnya oleh pasukan Firaun, anak buahnya. Tapi ini juga secara tidak langsung membunuh anak, ya, anak kecil yang tidak berdaya apa-apa dilepaskan di lautan. Ya, ini tentu saja juga bunuh diri atau membunuh anaknya secara lebih tragis lagi. Tapi begitulah cara Allah Subhanahu wa taala, dan ketika seorang hamba yakin dengan perintah Allah, maka dia yakin Allah adalah sebaik-baik penolong dan pelindung. Dan jemaah sekalian, ternyata hal yang ya ini juga pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-8 Allah mengatakan faltaqatahu alu fir'aun. Subhanallah. Dia mau diselamatkan dari kejaran Firaun. Ya, jangan-jangan sampai pasukan Firaun datang ke rumahnya untuk membunuh anaknya Nabi Musa. Lalu dilepas ke lautan untuk dijauhkan dari kejaran Firaun. Tapi ternyata keranjang ini datang sampai ke mana? Justru ke kerajaan Firaun. Ya, seakan-akan menyetor, ya, untuk dibunuh saja langsung. Ya, tidak usah jauh-jauh datang ke rumah saya kirimkan segera saja bunuh di kerajaan. Ya, ini seakan-akan ya justru mempermudah bagi pasukan Firaun untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Tapi sekali lagi lihatlah bagaimana makar Allah Subhanahu wa taala. Faltaqatahu alu fir'aun. Maka alu Fir'aun sini keluarga dan seluruh pengikut-pengikutnya, iltaqata itu artinya memungut, ya. Luqatah itu barang pungutan. Iltaqata artinya memungut. Liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Apa makna liyakuna? Lam di sini bukan lam ta'lil, ya. Ada itu lam namanya lam ta'lil, ya. Umpama saya bilang akhudul ma'a li ashraba, saya mengambil air untuk saya minum. Li ashraba itu ternyata lam ta'lil, artinya dia melakukan untuk itu, ya, dia ambil air untuk minum, untuk melakukan minum. Di sini Allah mengatakan faltaqatahu alu fir'aun. Allah pasukan Firaun atau keluarga Firaun mengambil memungut bayi tersebut, yaitu Nabi Musa, liyakuna agar bayi itu menjadi bagi mereka aduan, musuh, wahazana, dan sumber kesedihan. Pertanyaan, apakah memang tujuannya begitu ketika memungut Nabi Musa? Tujuannya untuk menjadikannya sumber bencana di kerajaannya? Sebenarnya bukan, ya. Makanya di sini lamnya bukan lamut ta'lil, tapi istilahnya lamul aqibah. Mereka memungutnya dengan harapan ini bisa menjadi, ya nanti akan ada setelah ini, akan menjadi penyejuk mata dari keluarga Firaun yang memang tidak punya, ya, anak laki-laki. Tapi ternyata liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Akhirnya Nabi Musa inilah sumber yang akan menjadikan musuh utama bagi si Firaun, dan hazana sumber kesedihan baginya, ya. Jadi dia mau pungut nanti sebagai anak, ternyata inilah sebenarnya bayi yang lama dicari, ya. Jadi subhanallah. Jadi semua yang bukan sumber masalah dibunuh, lalu inilah yang sebenarnya dicari-cari, yang akan meruntuhkan kekuasaannya, justru dipelihara di kerajaannya sendiri. Inna fir'auna wa haman. Sesungguhnya Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa Haman. Haman adalah wazirnya, wakilnya, menterinya, ya. Dan orang kepercayaannya, teknokratnya, ahlinya, ya. Tukang bisinya, yang juga menjadi menterinya, ya. Orang kepercayaan dalam banyak hal. Mungkin dalam semua hal dia bisa urus, ya. Wa Haman. Wa junudahuma, dan pasukan-pasukan keduanya. Kanu khati'in, mereka semuanya itu salah, keliru, ya. Kanu khati'in. Ulama kita mengatakan ada perbedaan kata-kata khati' dan mukhti'. Kalau mukhti', akhta yukhti', mukhti' itu artinya
salah, keliru dan tidak sengaja. Ya, kita bisa semuanya keliru, bersalah, khilaf, ya. Jadi ini yang ditolerir, dan kita berdoa kepada Allah, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau menghukum kami, mengadab kami, menyiksa kami jika kami melakukan satu amalan disebabkan kami lupa atau kami bersalah, tidak sengaja maksudnya. Dan Allah telah mengabulkan doa kita itu. Allah mengatakan, na'am fa'altu, ya saya melakukannya, artinya saya kabulkan doa-doamu. Itu ditolerir. Yang tidak ditolerir adalah khati'. Khati' artinya melakukan kesalahan dengan sengaja dan memang dengan pembangkangan dan menutup kebenaran itu. Inilah di sini Allah mengatakan kanu khati'in. Allah tidak mengatakan kanu mukhti'in. Jadi Allah menegaskan bahwa Fir'aun dan Haman dan pasukannya yang ikut terlibat dan yang membenarkan semua kelakuan dan perintah instruksi dari kedua orang ini, dari si Fir'aun dan Haman, semuanya mereka berada dalam kesalahan. Kemudian di ayat ke-9-nya, ya kita ambil saja ya poin-poinnya penting. Allah mengatakan wa qalat imra'atu fir'aun, berkata imra'atu fir'aun, istri dari Fir'aun, qurratu 'ainin li walak, ini adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu, la taqtuluh, jangan sampai engkau membunuhnya, asa ayyam fa'ana, mudah-mudahan dia akan memberikan manfaat kepada kita, au nattakhidahu walada, atau kita jadikan dia sebagai anak kita, wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Allah mengatakan wa qalat imra'atu fir'aun, ya setelah dipungut bayi tersebut, maka mereka berselisih pendapat. Apa yang kita akan lakukan kepada si bayi ini? Bayinya laki-laki, datang kepada kita sendiri. Bayi ini muncul di depan kerajaan dan dia ternyata bayi laki-laki. Apakah diberlakukan dengan instruksi umumnya si Fir'aun bahwa semua bayi laki-laki dibunuh atau bagaimana? Allah Subhanahu wa taala, ya ini di antara bagaimana makar Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah di depannya, maka imra'atu Fir'aun, istri dari Fir'aun, siapa namanya? Asiyah bintu Muzahim, ya, seorang wanita yang Allah abadikan doanya dalam Al-Quran, wanita yang berada di sisi Fir'aun, laki-laki yang paling zalim, yang sangat ingkar kepada Allah, dan istrinya salah seorang di antara wanita-wanita yang paling utama di alam ini, ya. Beliau mengatakan, dan ini pengaruh seorang wanita juga, ya, walaupun beliau tidak bisa mengislamkan si Fir'aun, tapi beliau tetap punya pengaruh, ya, pengaruh untuk bisa mempengaruhi pemikiran Fir'aun, ya. Dan ini menunjukkan kekuatan seorang wanita, ya. Wanita memberikan usulan-usulan, ya. Dan ini dalam surat Al-Qasas ada berapa wanita-wanita yang berjasa dalam memberikan usulan-usulan. Di antaranya istri Fir'aun mengusulkan kepada si Fir'aun. Nanti juga ada saudari dari Nabi Musa mengusulkan apa? Mengusulkan untuk cari yang menyusui Nabi Musa nanti, ya. Dan nanti juga ada anak perempuan dari Nabi Syuaib, ya. Menurut sebagian riwayat Nabi Syuaib, dan sebagian mengatakan seorang yang soleh di negeri Madian. Dia usulkan untuk apa? Angkat Nabi Musa sebagai pekerja di rumahnya, bantu orang tuanya, dan sekaligus akhirnya jadi menantu untuk Nabi Syuaib. Ini usulan-usulan dari wanita, ya. Maka jangan abaikan usulan-usulan dari wanita, ya, dari istri kita, anak perempuan kita, dan bisa saja memberikan pengaruh yang besar dan ya bahkan bisa, ya, menyelamatkan, ya, orang-orang yang tadinya akan dibunuh justru akan diselamatkan.
Makanya ya laki-laki yang sekuat apapun bisa juga takluk dengan seorang wanita. Ya, Fir'aun ini kuat, ya, lalim, ya, dia sangat ya tidak mau mendengarkan kecuali sesuai dengan keinginan. Tapi akhirnya dia takluk dalam satu masalah ini, bukan semuanya tentu saja ya, karena dia tidak mau masuk Islam, tidak mau seperti istrinya. Istrinya saja berdoa kepada Allah, wa najini min Fir'aun wa amalihi. Tapi dalam hal ini bisa mempengaruhi si Fir'aun. Bagaimana caranya? Dia tukhatibu, dia mengajak untuk berfikir dengan akal sehat dan juga perasaan, ya. Bahwa ini saatnya kita mengangkat sebagai anak, dan anak itu adalah qurratu ain. Dia adalah penyejuk mata kita, pelipur lara kita yang bisa menyenangkan hati kita. Qurratu ainin li walak. La taqtuluhu, jangan engkau membunuhnya, ya. Padahal inilah sebenarnya yang dicari-cari. Begitu banyak sudah korban, lalu yang dicari justru selamat. La taqtuluhu asa ayyam fa'ana. Untuk apa anak ini? Dikatakan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Au nattakhidahu walada. Padahal tadi dikatakan liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Padahal dia sumber kesedihan dan malapetaka bagi Fir'aun dan kerajaannya nanti. Au nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Dan mereka tidak menyadarinya, tidak menyadari bahwa inilah sebenarnya yang Allah datangkan untuk menghancurkan Fir'aun dan kekuasaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Maka asbaha fuadu ummi Musa farigha, jadilah hati dari ibu Nabi Musa farigha, plong ya istilahnya. Apa istilahnya? Plong artinya sudah alhamdulillah lega, ya lega sudah. In kadat la tubdi bihi, hampir-hampir karena senangnya dia bilang, anakku itu sebenarnya ya alhamdulillah anakku selamat tidak dibunuh, ya. In kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha, seandainya kita tidak jaga menguatkan hatinya, ya, untuk tetap tidak bilang tentang itu. Litakuna minal mu'minin, agar beliau ibu dari Nabi Musa terus menjadi di antara hamba-hamba Allah yang beriman. Ikhwas sekalian, di sini faedah yang penting di sini adalah bagaimana ibu dari Nabi Musa ketika mendengarkan, ya, jadi beliau ini ketika lepaskan, ya, beliau lega karena yakin Allah akan menjaga anaknya. Dan ternyata beliau juga tahu kabar tersebut, ya. Hampir-hampir saja dia ketika mendengarkan hal itu dia akan menyampaikan, ya. Dan ini perlunya memang untuk tetap menjaga rahasia yang perlu dijaga dan tidak menyampaikan hal-hal yang bisa memberikan mudarat pada diri sendiri. Dan ini tidak mudah, ya, makanya dikatakan laula arrabatna ala qalbiha, seandainya kami tidak kuatkan hatinya, maka mungkin beliau sudah akan menyampaikan hal tersebut. Dan agar ibu dari Nabi Musa termasuk di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum selesai ini, ya. Satu sisi atau satu sesi sudah melegakan. Tapi belum selesai persoalan, ya, belum selesai persoalan. Karena dia ini di kandang macan, ya, walaupun memang belum dibunuh, tapi kan orang yang memang sudah begitu tipenya, suatu waktu mungkin akan diselesaikan juga, ya. Karena itu satu sisi masih sangat khawatir, ya, akan apa yang terjadi pada anaknya, bayinya. Maka apa yang dilakukan selanjutnya? Beliau mengatakan, ibu dari Nabi Musa mengatakan, wa qalat li ukhtihi. Beliau pesan kepada anaknya, anak perempuannya, saudari dari Nabi Musa alaihissalam, qussih, kakak dari Nabi Musa, qussihi. Apa artinya qussihi? Qassa yaqussu artinya ikuti terus, qassa yaqussu kisah, ya. Kenapa dibilang kisah? Dibilang kisah karena itu dia selalu mengikuti terus, berlanjut, ya. Kisah itu adalah cita-cita orang terdahulu. Qassa yaqussu artinya selalu diikuti. Jadi qussihi di sini artinya ikuti terus jejaknya dan bagaimana perkembangan dari adikmu itu, ya.
bagaimana kelanjutannya. Qussihi fa basurat bihi an junub, maka dia melihatnya, memperhatikannya dari samping, artinya tidak langsung. Nah, ini juga strateginya ya, agar tidak ketahuan bahwa ini mamanya dan ini kakaknya. Wahum la yash'urun, dan mereka pun tidak sadar. Jadi ini di antara taktik strategi yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada keluarga dari Nabi Musa alaihi salam. Tadi sudah ada ya, wahum la yash'urun, juga ini wahum la yash'urun. Padahal ya antum tahu bagaimana strategi dari Fir'aun dan Haman ya dalam hal ini. Tapi sekali lagi, makar Allah itu akan selalu menang ya. Bukan strategi dan makar dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi selanjutnya? Anak ini sudah dipungut. Sudah ada anak laki-laki, bayi laki-laki di kerajaan Fir'aun. Mau dijadikan anak kesayangan dari Fir'aun dan secara khusus dari istri Fir'aun. Tapi bayi ini tentu saja butuh ASI ya, butuh ASI. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan wa harramna 'alaihil maradhi', dan kami mengharamkan untuk Nabi Musa al-maradhi' min qabl. Maradhi' jamak dari murdi'. Murdi' artinya orang yang menyusui ya. Pengharaman di sini maksudnya kami cegah, tidak ada orang yang bisa menyusui Nabi Musa kecuali ibunya sendiri. Jadi bukan diharamkan sebenarnya, bukan haram secara syariat, tapi haram secara takdirnya. Tidak ada yang bisa. Setiap wanita itu ya, dalam riwayat tafsir dikatakan ketika sudah diangkat, maka kebiasaan waktu itu memang adalah mencari wanita yang menyusui. Maka apa yang dilakukan? Diutus ke pasar-pasar mengumumkan siapa yang mau menyusui bayi ini, bayi anak angkat dari kerajaan di Fir'aun ya, kerajaan Fir'aun, dengan iming-iming biaya yang mahal tentunya ya, gaji yang mahal. Dikatakan tiap hari 1 dinar ya, tiap hari 1 dinar, dalam sebagian tafsir dikatakan seperti itu. Dan juga diberikan fasilitas tempat di kerajaan ya, tempat di kerajaan dengan semua fasilitasnya ya. Banyak sekali wanita yang mendaftar mau coba, sehingga mencoba disusui. Nabi Musa selalu menghindar ya, tidak mau menyusuh sama wanita tersebut. Faharramna 'alaihil maradhi' min qablu, sebelum datangnya ibu Nabi Musa. Faqalat, disinilah mulai masuk kakak dari Nabi Musa. Beliau mengatakan, hal adullukum, beliau menawarkan diri. Hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan? Ini beliau juga tidak mau kentara langsung ya, bilang saya saja ya, ke mamanya saja ya. Ini artinya langsung ketahuan kalau begitu ya. Beliau dengan uslub hal adullukum, maukah kalian, tawaran, ala ahli baitin, tentang satu keluarga. Beliau tidak bilang keluarga saya, mama saya saja ya, tapi beliau bilang ala ahli baitin, supaya tidak tahu ini ya, tidak tahu siapa sebenarnya ini, dia anaknya siapa. Jadi memang ditahunya Fir'aun ya, diasumsikan ini memang anak yang sudah tidak ada orang tuanya ya, tidak ada lagi. Maka aku tunjukkan kepada kalian ahli baitin yakfulunahu lakum, yang akan mengasuhnya untuk kalian ya. Dia tidak bilang akan mengasuhnya saya, tapi mengasuhnya untuk kemaslahatan kalian. Jadi kami cuma sekedar menawarkan diri, dan tetap kami berbuat untuk kemaslahatan kalian. Wahum lahu nasihun, dan keluarga yang akan kita panggil ini untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam, dia adalah nasihun. Apa artinya nasihun? Nasihun artinya dia memperhatikan baik-baik ya. Jadi kata nasaha itu artinya apa? An-nushu dalam bahasa Arab adalah al-khulus, sesuatu yang murni. Makanya dikatakan ini madu yang khalis, yang sesuatu dikatakan nasaha dalam ayat tubu ilallahi taubatan nasuha, tobatlah kepada Allah, tobat yang nasuha. Artinya tobat yang nasuha, tobat yang murni, tobat yang betul-betul
bukan taubat pura-pura, bukan taubat sambal, ya, tapi taubat yang nasuha, betul-betul taubat. Dan nasuha artinya juga memberikan perhatian. Nasaha. Kan itu orang Arab bilang nasahtu tsauba, saya menasihati pakaian. Apanya maksudnya menasihati pakaian? Ya, kalau bahasa Indonesia kan nasihat itu orang cuma fahami nasihat ceramah, yang memberikan wejangan, arahan. Tapi sebenarnya maksud dari nasihat adalah perhatian yang besar kepada yang dinasihati. Kan itu jika orang Arab bilang nasahtu tsauba, saya menasihati pakaian, artinya memperhatikan pakaiannya. Kalau ada yang lusuh disetrika, ada yang kotor dicuci, ada yang robek ditambal, ya, dan seterusnya. Nasahtu al-asal, saya menasihati madu, artinya saya membersihkan madu dari ampas-ampasnya dan seterusnya. Ya, makanya dalam hadis dikatakan agama itu nasihat, dan nasihat yang pertama kepada siapa? Kepada Allah. Dan jangan difahami nasihat kepada Allah kita ceramai Allah, ya, dan billah, tapi maksudnya memberikan hak Allah, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini katakan wahum lahu nasihun, bahwa keluarga yang kita akan datangi ini, yang akan menyusui Nabi Musa atau bayi ini, itu akan perhatian dan sungguh-sungguh dalam memelihara Nabi Musa ini atau bayi ini. Ketika kakaknya bilang wahum lahu nasihun, dalam buku tafsir dikatakan, ada riwayat Abdullah bin Abbas memunculkan keraguan. Dia bilang, dari mana kamu tahu wahum lahu nasihun, bahwa mereka berikan perhatikan? Ya, jangan-jangan memang kamu tahu ini keluarganya, ya. Dari mana kamu tahu bahwasanya dia pasti perhatikan, ya? Jangan-jangan ini keluargamu, dan jangan ini memang adalah keluarganya. Lalu dikatakan tidak, ya. Tapi maksudnya perhatian sini perhatian untuk menyenangkan kalian, ya. Bukan untuk bayi, tapi akan perhatian demi kemaslahatan kalian dan demi menunaikan hak-hakmu agar kamu gembira dan senang dengan bayi itu, ya, bukan untuk kemaslahatan keluarga itu. Maka alhamdulillah tidak dicurigai lagi, ya. Wahum lahu nasihun. Dikatakan bahwa wa haramna alaihil maradhi, ini terjadi selama 8 hari 8 malam. Ya, bayi ini tidak mau menyusui. Dicari-cari 8 hari 8 malam, siapa yang bisa menyusui? Tidak ada, ya. Sampai datang dari kakak dari Nabi Musa alaihissalam ini. Maka kata Allah selanjutnya, faradadnahu, maka kami kembalikan Nabi Musa ila ummihi, kepada ibunya, ya. Jadi begitu dibawa kepada ibu Nabi Musa, dikatakan Nabi Musa begitu didekatkan kepada ibunya, mau disusui, dia sudah mencium bau ibunya, ya. Jadi kayaknya memang, ya, dalam buku tafsir gitu, ya, bahwasanya ya, syamma raihata ummihi, dia mencium bau ibunya, ya. Jadi bayi itu tahu bau ibunya, ya. Dia merasakan, ini memang ibu saya. Begitu didekatkan, langsung dia menyusui dengan nyaman dan, ya, dengan baik. Persoalan selanjutnya adalah waktu mau dibawa atau ketika sudah dilihat oleh keluarga dari Fir'aun bahwa inilah wanita yang bisa menyusui, maka disuruh ke kerajaan, akan diberikan fasilitas tempat, dan dengan syarat mesti tinggal di kerajaan. Tapi ibu Nabi Musa ini tidak nyaman kalau di kerajaan, karena dia tidak akan bisa menumpahkan rasa sayangnya kepada Nabi Musa, akan terus diawasi. Padahal dia mau, ya, sesuai dengan janji Allah bahwa Nabi Musa akan kembali kepada beliau di rumahnya. Maka dia memohon, ya, dia memohon bahwa kalau bisa bayi ini tetap saya susui di rumah saya, karena saya punya banyak anak dan banyak suami yang saya juga tetap mesti tunaikan haknya. Dan akhirnya alhamdulillah dikabulkan permintaan ini. Apalagi karena memang tidak ada alternatif yang lain, ya, tidak ada wanita yang lain yang bisa menyusui. Akhirnya dikembalikan. Faradadnahu. Inilah makna apa? Faradadnahu ila ummi Musa, ila ummihi. Bahwa dia dikembalikan, bukan cuma dikembalikan kepada ibunya, tapi dikembalikan juga kepada atau ke rumah dari Nabi Musa alaihissalam. Kaita karainuha, agar sejuk matanya, artinya agar senang lagi dengan apa yang dia lihat dari anaknya, wala tahzan, dan tidak bersedih lagi, wali ta'lama, dan agar dia tahu
anna wa'dallahi haqq, bahwa janji Allah itu pasti benar, walakinna aktsarahum la ya'lamun, namun sayang begitu banyak orang yang tidak menyadari hal tersebut. Apa janji Allah yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan janji Allah adalah yang disebutkan di ayat ke-7. Ayat ke-7, ya Allah mengatakan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaik. Ya, ini janji Allah. Ya, Allah bilang lakukan ini, buang saja ke lautan, ya, dan gini dan gitu, kami akan kembalikan dia kepadamu. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna raddu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin, dan dijanjikan akan menjadi seorang rasul. Maka terbukti sudah, ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya, ini janji Allah yang terlihat dan terbukti tidak waktu lama, langsung dilihat oleh ibu dari Nabi Musa alaihissalam, walita'lam anna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya, terakhir, ya, ini betul jamnya. Betul nih? Ya. Terakhir ayat ke-14, ya, ini memang alhamdulillah kalau begini gini berarti sudah kita bisa kejar, ya. Kita bisa kejar ketinggalan kita selama ini. Walamma balagha asyuddahu, ya. Jadi begitu kisahnya waktu kecil, ya. Dalam Al-Qur'an memang tidak ada kisah itu yang lengkap sampai dari pertama detail sampai, ya. Ini walamma balagha asyuddahu, dan setelah sudah dewasa. Ini kan dari bayi langsung dewasa, ya. Jadi banyak yang tidak disebutkan, banyak yang tidak disebutkan. Tapi tentu saja yang disebutkan semua hal yang paling penting yang untuk kita ketahui. Walamma balagha syuddahu wastawa atainahu, dan setelah sudah matang beliau, maka atainahu hukma wa ilma, telah kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Inilah disiapkan menjadi para rasul atau menjadi salah seorang di antara rasul. Jadi itu janjinya, radduhu ilaik wa ja'ilu minal mursalin, dan menjadi seorang rasul. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Disinilah mulai, khusus kalian, disinilah mulai perjuangan Nabi Musa. Ketika sudah dewasa, dia ternyata harus diutus untuk berdakwah kepada bapak angkatnya sendiri, dan bapak angkatnya tidak tanggung-tanggung, yang seorang penguasa yang lalim, penguasa yang begitu hebat, ya, di masa itu. Dia penguasa di negeri Mesir saja, sebenarnya kekuasaannya itu cuma terbatas di negeri Mesir, tapi diabadikan dalam Al-Quran, ya, diabadikan dalam Al-Quran karena memang adalah salah seorang simbol penguasa yang paling lalim yang pernah dalam sejarah. Ya, disinilah dimulai perjuangannya, ya. Nanti insyaallah akan dilanjutkan oleh ustaz-ustaz kita yang lain. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.